Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Ramadhani dengan NIM D1D025141 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan. Kalian pasti tahu kelinci, hewan mungil dan menggemaskan yang suka banget makan wortel. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata dunia kelinci itu jauh lebih luas dan beragam dari yang sering kita lihat, mulai dari kelinci liar sampai kelinci domestik. Jadi, di video ini akan membahas mulai dari morfologi, klasifikasi, serta taksonominya. Kelinci itu sebenarnya sederhana tapi menarik. Badannya itu kecil dan banyak bulu-bulu yang menutupi seluruh badannya. Kelinci juga punya telinga panjang yang bisa digerak-gerakkan untuk menangkap suara dari berbagai arah. Nah, kalian tahu nggak kalau ukuran kelinci itu bermacam-macam? Bisa mulai dari 20 sampai 80 cm. 80 cm itu yang paling besarnya. Lalu selain ukurannya, kelinci juga punya mata yang besar dan berada di samping kepala, sehingga kelinci bisa melihat hampir 360 derajat tanpa perlu banyak menoleh ke sana kemari. Di bagian moncongnya ada kumis-kumis panjang yang sangat sensitif untuk mengenali lingkungan. Ekor mereka pendek dan berbulu halus, sementara kaki belakangnya panjang dan kuat, alat utama untuk melompat cepat ketika merasa terancam. Kaki depannya itu lumayan pendek, tapi tetap dilengkapi dengan cakar yang lumayan tajam. Sebagai pemakan tumbuhan, kelinci punya gigi seri yang terus tumbuh dan selalu dipakai untuk mengunyah dedaunan, rumput, hingga kulit pohon. Itu gigi yang sering dipakai buat makanin wortel. Kelinci itu termasuk vertebrata dan mamalia. Vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan mamalia adalah menyusui anaknya. Selain itu, kelinci termasuk kategori herbivora atau pemakan tumbuhan seperti rumput, daun, kulit pohon, atau sayuran. Lalu, ia juga termasuk ke dalam kategori vivipar, beranak atau melahirkan. Terus, untuk klasifikasi taksonominya apa yang dari kelinci itu? Mulai dari kingdom atau kerajaan, yaitu termasuk dalam animalia atau hewan. Yang kedua, phylum, itu termasuk dalam chordata atau bertulang belakang. Lalu kelasnya yaitu mamalia. Untuk ordernya termasuk dalam order Lagomorpha. Ya. Lalu familinya itu termasuk Leporinidae atau keluarga kelinci Terwelu. Lalu untuk bagian jenisnya yaitu Ornitholagus atau Lepus, Nasolagus, dan lain-lainnya. Lalu, kelinci itu sendiri ada pengelompokannya berdasarkan dua jenis. Ada kelinci liar dan kelinci peliharaan domestik. Untuk spesies kelinci itu lumayan banyak. Yang pertama, untuk spesies liar itu ada sekitar 29 spesies. Itu secara ilmiah diakui di seluruh dunia. Lalu untuk ras varian atau domestik, itu ada sekitar 191 ras di dunia. Kalau digabungin itu menjadi sekitar 220 spesies. Nah, di sini aku akan bahas dan ambil sekitar 30 ras, 15 ras liar, lalu 15 lagi ras varian atau domestik. Kita masuk ke spesies kelinci liar. Yang pertama, Ornitholagus cuniculus atau European Rabbit, yaitu merupakan nenek moyang semua kelinci domestik. Hidupnya itu di padang rumput dan semak-semak. Lalu yang kedua ada Bunolagus monticularis atau riverine rabbit. Salah satu kelinci yang paling lumayan langka di dunia. Habitatnya itu hanya ada di Afrika Selatan dan populasinya sangat terancam untuk sekarang. Yang ketiga, Pentalagus furnesi atau amami rabbit, yaitu kelinci primitif Jepang. Tubuhnya kekar, telinganya pendek. Hidup di hutan subtropis. Lalu yang keempat, Sylvilagus floridanus atau Eastern Cottontail. Cottontail? Ya, something like that. Itu merupakan spesies yang paling umum di Amerika Utara, berkembang biak dengan cepat dan toleran terhadap lingkungan manusia. Sylvilagus auduboni atau Desert Cottontail adaptif terhadap habitat kering, tubuhnya lebih kecil, lebih aktif pagi dan sore untuk menghindari panas dunia. Maksudnya panas matahari.
Lalu yang keenam ada Sylvilagus palustris, marsh rabbit. Kelinci yang satu ini hidupnya di rawa dan di area basah. Lalu ada Sylvilagus transitionalis, Sylvilagus nuttallii, Sylvilagus brasiliensis, Sylvilagus pacmani, Sylvilagus graysoni, Sylvilagus aquaticus, Sylvilagus obscurus, Sylvilagus cognatus, dan yang terakhir Pachalagus idahoenensis. Nah, setelah 15 spesies kelinci liar tadi, kita masuk ke 15 ras atau varian kelinci domestik. Yang pertama ada Flemish Giant. Kelinci ini ukurannya lumayan besar, mulai dari 60 sampai 80 cm. Yang kedua ada New Zealand White, kelinci industri yang paling umum. Ketiga Californian, lalu Rex, Mini Rex, Holland Loop, Mini Loop, Netherland Dwarf, Lionhead, Angora English, Angora French, Satin, Campage d'Argent, Silver Marten, American Chinchilla. Nah, tadi itu sedikit gambaran betapa beragamnya dunia kelinci. Mulai dari yang hidup di alam liar sampai yang dibiarkan menjadi berbagai ras dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Semakin kita mengenal mereka, semakin jelas bahwa kelinci bukan sekadar hewan lucu, tapi makhluk dengan adaptasi, perilaku, dan karakter yang jauh lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Dadah.